Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun berada. Kita kembali dalam program Suntiang Nagari ya. Untuk kesempatan hari ini Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Dan seperti biasa acara ini bisa sahabat budaya dengarkan melalui gelombang 92,4 MHz ya, kemudian juga melalui streaming rri.co.id dan juga live dari YouTube Pro 4 RRI Padang dan juga RRI Playgo. Oke, sahabat budaya yang selalu setia bersama kita dalam program Suntiang Nagari untuk kesempatan pagi hari ini dari organisasi Bundu Kanduang Sumatera Barat. Dan pagi ini kita bersama Hajah Isharmi MA ya, kita sahabat dulu. Halo, assalamualaikum Bundo Isharmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bundo, apa kabar pagi hari ini? Sehat Bundo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bundo, siap. Iya. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tentang resep meraih kesuksesan rumah tangga dalam masyarakat Minangkabau ini Bundo. Iya. Betul ya Bundo ya? Iya. Oke, Bundo sebelum kita minta resepnya dari Bundo, barangkali Bundo bisa menjelaskan terlebih dulu rumah tangga yang ideal itu seperti apa Bundo? Silakan. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, khususnya Bu Amna di RRI Padang. Baik, di dalam rumah tangga itu sebetulnya kan itu negara kecil. Iya. Ya, negara kecil berarti berasal dari rumah tangga. Kalau apabila baik rumah tangga, maka masyarakatnya akan baik pula. Apalagi yang berperan penting di dalam rumah tangga itu adalah seorang ibu yang selalu dekat dengan anak-anaknya. Jadi dalam hal ini, sebagaimana landasan kita pada pagi ini di Minangkabau, kita adat basani cara basani kitabullah. Nah, di dalam Al-Quran itu dikatakan di mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 35 dan 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum azabun alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan usahakanlah jalan-jalan yang mendekatkanmu kepadanya dan berjihadlah atau berjuanglah pada jalan Allah agar kamu mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Kemudian ayat 36, sesungguhnya orang-orang yang kafir, andai kata kepunyaan mereka semua atau kekayaan yang ada di bumi ini dan ditambah lagi sebanyak itu untuk penebus mereka dari azab di hari kiamat, niscaya tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap akan menderita azab yang amat berat. Nah, jadi itu di dalam surat Al-Maidah ayat 35 dan 36 dikatakan oleh Allah bagaimana kita meraih takwa atau resep mencapai kesuksesan di dalam rumah tangga. Kemudian juga Allah mengatakan kalau tidak sukses itu digambarkan dengan keadaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, hari akhirat dan sebagainya. Jadi dalam hal ini ada tiga apa di sini.
Yang pertama itu adalah dipanggil orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara takwa? Nah, itu nanti ada cara-caranya. Yang kedua, di situ dikatakan, dipanggil juga orang-orang beriman, itu carilah jalan, usahakan jalan-jalan yang mendekatkanmu kepada takwa itu. Yang ketiga, itu berjihadlah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi dalam hal ini, untuk mencapai takwa itu, tentu ada jalan, ada usaha. Kemudian di dalam usaha ini, kita mungkin dapat merasakan ada beberapa rintangan dalam hal ini. Nah, jadi untuk menembus rintangan-rintangan ini, itu di dalam Al-Quran dikatakan, wajahidu fi sabili. Jadi berjihadlah kamu di jalan Allah. Jadi jihad itu kalau dalam konteks secara umum, itu adalah memang berjuang di medan perang. Melawan perang kita antara orang muslim, orang mukmin dengan orang kafir. Tetapi di dalam rumah tangga atau kita sebagai orang Minang juga ada jihad kita. Jadi jihad melawan hawa nafsu, melawan kendala-kendala di dalam rumah tangga. Nah, baik, kita kembali kepada yang pertama. Konsep takwa itu yang pertama sekali adalah itu ada mempunyai ciri-ciri bertakwa kepada Allah itu. Yang pertama itu kita sadar bahwa diri kita sebagai seorang ibu di dalam rumah tangga, ya, di Minang ini, itu ibu sangat berperan sekali di dalam rumah tangga. Karena yang lebih banyak waktu dengan anak-anaknya adalah seorang ibu. Kalau bapak atau ayah, kita tahu mereka adalah punya kewajiban untuk mencari nafkah. Jadi dalam hal ini, seorang ibu itu sadar dia bagaimana cara mendidik anak-anaknya. Sebenarnya mendidik anak itu mulai dari mencari jodoh. Nah, mulai dari mencari jodoh, bagaimana nanti akhir-akhirnya keluarga kita. Yang kedua, itu si ibu ini setelah mendapat jodoh, kemudian terjadi kehamilan, bagaimana pula setelah mereka hamil, setelah si ibu hamil, itu melakukan hal-hal yang baik. Nah, berikutnya anak lahir, anak kita besarkan, kita didik, kita belai sampai mereka masuk usia sekolah, sampai mereka melalui pancaroba, kemudian sampai mereka melalui mendekati untuk berumah tangga. Nah, dalam hal ini apakah seorang ibu sudah melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada takwa tadi, kemudian juga untuk anak-anaknya di rumah, dalam rumah tangga. Nah, yang mana kita tahu, kita ini manusia biasa, itu banyak dosa, banyak kesalahan yang kita lakukan. Sedangkan Nabi Muhammad saja adalah orang yang maksum, beliau juga melakukan istighfar selama sehari itu, istighfarnya 70 kali. Nah, jadi yang pertama tadi adalah seorang ibu itu atau yang berada di dalam rumah tangga, ia sadar bahwa mengakui dirinya itu seolah dia ada berdosa, atau kalau distilahkan banyak atau pendosa, ya mungkin tidak juga. Kalau di Minang ini kita dari kecil sudah dididik dalam rumah tangga dengan agama, sampai dulu mengaji di surau, di masjid, gitu kan. Nah, tapi tidak lepas kita dari dosa. Jadi dia sadar, atau si ibu sebagai orang tua, sadar dia bahwa dia punya dosa. Nah,
Kalau dikatakan pendosa, itu orang yang punya kesalahan besar itu kali ya. Orang yang berkecimpung dalam perbuatan yang maksiat yang lebih banyak daripada yang baiknya. Nah, jadi si ibu dia mengakui atau dengan catatan ingin kalau memasuki wilayah takwa itu dengan salah satunya adalah dengan cara bertaubat. Bagaimana cara bertobat kepada Allah untuk mencapai takwa tadi, sekaligus kepada anak-anak mereka yang berada di dalam rumah tangga. Nah, dalam hal ini yang bisa ibu-ibu ini lakukan terhadap anak-anaknya atau terhadap suaminya, bisa menahan amarah. Itu mencapai takwa. Yeah. Yang dipanggil oleh Allah tadi, orang-orang yang beriman itu bertakwalah kepada Allah. Jadi yang pertama, kita bisa menahan amarah dengan tingkah laku anak-anak kita atau kekesalan atau kejengkelan dengan suami. Kita bisa menahan amarah. Kalau kita tidak bisa menahan amarah, itu sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam rumah tangga, itu akan dapat menimbulkan masalah kecil atau besar, malah sampai masalah yang besar. Jadi dalam hal ini, kalau kita tahu atau ingin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan salah satu cara adalah menahan amarah, sabar di dalam rumah tangga. Kemudian juga mungkin di lingkungan kita ada orang yang apakan kita, mungkin kita hidup di rumah kita tidak ada tetangga, pasti ada tetangga. Mungkin juga ada tetangga itu yang usil, yang apa dengan kita. Termasuk kita di situ menahan amarah, sabar. Kita bisa menahan amarah. Kemudian semakin bisa kita menahan amarah, sabar kita, itu akan kelihatan seseorang itu bisa kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari akan bertambah tinggi kualitas ketakwaannya di dalam hidup sehari-hari. Di samping dia menjaga waktu-waktu salat sebagai panutan oleh anak-anak mereka, tidak melalaikan salat, waktu salat dipanggil kita untuk salat, ya si ibu atau orang tua, ayah, itu mereka langsung untuk melaksanakan salat sekalian atau sekaligus mengajak anak-anak mereka. Kadang-kadang anak-anak kita, apalagi saat ini, mereka kadang-kadang sibuk dengan HP. Orang dah azan, dia cek juga, main HP juga. Itu adalah tugas dari seorang ibu menghadapi anak dengan sabar, bagaimana si anak bisa untuk melakukan apa yang dilakukan oleh si ibu. Kemudian yang kedua adalah wal'afina anin nas. Jadi wal'afina anin nas itu adalah bisa memaafkan di antara sesama kita, apalagi dengan masyarakat. Jadi anak-anak kita di dalam rumah tangga mungkin ada melakukan hal-hal yang tidak kita senangi, atau apabila kita suruh mereka untuk melaksanakan salat, membaca Al-Quran, mereka belum juga. Kemudian kadang-kadang amarah kita tidak bisa ditahan, timbul amarah kita, timbul kesal kita kepada si anak. Maka dalam hal ini kita dalam melaksanakan atau wal'afina anin nas, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Juga bisa kita kembangkan kepada luar rumah tangga kita, kepada masyarakat dalam pergaulan sehari-hari. Mungkin kita tersinggung apa dengan masyarakat, kita memaafkan. Kalau kita bersikukuh tidak mau memaafkan, apalagi tahu anak-anak kita, oh si mama begini dengan temannya, si mama begini dengan tetangganya, nak ada tegur sapa, itu berpengaruh kepada anak-anak kita di rumah tangga. Maka sebaiknya wal'afina anin nas itu
betul-betul kita laksanakan. Sesuai dengan ayat tadi, wabtaghu ilaihil wasilata. Dan carilah jalan untuk mencapai ketakwaan itu. Jadi yang pertama tadi bisa menahan amarah, sabar kita, apapun yang terjadi di dalam rumah tangga. Bagaimana cara kita mengurangi amarah kita? Yaitu cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan amarah kita akan turun sekian derajat dari memuncak tadi. Begitu juga tadi dengan tetangga-tetangga kita. Jadi jangan sampai anak-anak kita tahu, jadi melihat kita hidup berkeenakan dengan lingkungan tetangga kita. Jadi di dalam rumah tangga itu semuanya akan difotokopi oleh anak-anak kita. Akan dilihatnya sikap-sikap kita. Baik dalam masalah bergaul, apalagi dalam masalah melaksanakan ibadah. Kemudian di dalam ayat tadi juga wajahidu fi sabilihi. Ketiga itu berjihad, berjuang dengan sungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi semuanya, apa aja kegiatan kita, itu kita harus berjuang atau berjihad di jalan Allah. Semuanya kita kembalikan kepada Allah supaya kita dapat mencapai kesuksesan di dalam rumah tangga itu. Yang pertama tadi adalah dengan cara takwa tadi. Jadi apapun kegiatan kita, bagaimanapun sikap kita di dalam rumah tangga, tak lain tujuan kita adalah mencapai ketakwaan kepada Allah. Termasuklah tadi berjuang, berjihad kita untuk mencapai ketakwaan itu. Jadi banyak rintangan-rintangan. Jadi bukan sukses mulus aja jalannya di dalam rumah tangga itu. Banyak masalah-masalah yang kita lalui. Apalagi kadang-kadang kita di Minang ini, di dalam rumah tangga itu ada beberapa keluarga. Ada kakak, ada adik, gitu kan. Jadi semua itu harus kita lalui dengan penuh kesabaran. Dan sabar kalau kita tersinggung, kalau kita dizalimi, wal afina anin nas. Jadi itu termasuk berjihad kita. Di Minang ini kita kadang-kadang dalam rumah itu ada beberapa keluarga itu dan ada beberapa orang anak. Anak antara anak berselisih. Kadang-kadang ibu dengan ibu karena masalah anak juga sudah salah paham atau terjadi ketidakenakan, akhirnya tidak tegur sapa. Itu tidak bisa itu. Jadi lebih baik kita memaafkan, ridha kita dengan menerima apa adanya. Jadi ada juga orang yang ikhlas, beda. Ridha dengan ikhlas, itu beda apanya. Kalau reda kita, itu kita bisa menerima takdir. Nah ini takdir, saya reda dengan takdir dari Allah ini. Tapi kalau ikhlas, itu dalam bentuk perbuatan. Nah, jadi ada bedanya ridha dengan ikhlas. Nah, di dalam rumah tangga itu ada ridha, ada ikhlas. Gitu. Seperti tadi, di dalam rumah tangga ada beberapa keluarga. Nah, kita mungkin memberi anak saudara kita, itu ikhlas. Kita melakukan perbuatan. Nah, tapi kalau ridho kita itu adalah menerima takdir. Nah, sesuatu itu yakin kita, inilah takdir dari Allah. Jadi itu jihad kita di dalam mencapai ketakwaan di dalam rumah tangga. Baik Ibu Amna, mungkin itu yang bisa kami jelaskan untuk sementara. Ada tanya jawab ini Bu Amna? Ya nanti ada, kalau ada masuk di WhatsApp nanti kita bacakan pertanyaannya ya Bunda ya. Kemudian artinya memang rumah tangga yang ideal itu erat kaitannya dengan konsep ketakwaan ya Bunda ya. Iya Bu Amna, betul sekali ya. Masing-masing dari orang-orang yang ada di rumah tangga tersebut memang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah itu adalah puncak segala masalah. Kalau orang bertakwa, apapun masalah itu akan bisa dia lalui dengan
mudah atau dengan senang hati begitu Bu Amna. Ya. Nah, berikutnya kita berbicara tentang peran masing-masing ini, Bundo, di dalam keluarga. Masing-masing pihak di dalam keluarga, seperti ayah, ibu, dan anak. Bisa dijelaskan seperti apa peran masing-masing, Bundo? Ya, baik Bu Amna. Yang pertama sekali yang lebih utama, pemeran utama ya di dalam rumah tangga itu adalah si ibu. Yeah. Peran si ibu ini memperhatikan kondisi anak-anaknya, bagaimana kalau anak masih kecil, itu sikap-sikapnya kadang-kadang dia terbawa arus oleh teman-temannya di luar. Nah, kemudian ada mungkin anak kita membawa sesuatu pulang, itu si ibu yang menanya, harus ditanya anak kita. Kamu kok ngomongnya begitu, kamu kok ngomongnya seperti itu dengan mama, dengan bunda, dengan bundo, gitu kan? Dia tanya, di mana kita apa tadi? Jadi kita cek anak-anak kita itu kalau pembicaraan atau tingkah lakunya tidak baik kepada kita atau kepada orang-orang sekitar kita, cepat kita tegur. Nah, yang melakukan itu adalah seorang ibunya atau mama atau di kita Minang bundonya. Jadi harus perhatikan, kalau kita biarkan anak itu lama-lama akan terbiasa dengan sikap-sikap yang tidak baik. Terutama juga dalam masalah ibadah. Kalau mereka sudah mencapai umur untuk melakukan yang utama sekali adalah salat. Salat, bagaimana mereka bisa salat? Tentu kita suruh anak kita belajar mengaji. Kalau mereka tidak pandai ngaji, bagaimana seorang anak melakukan salat? Jadi ada kaitan, ada rentetannya. Itu adalah siapa pengawasnya itu, siapa tugasnya itu adalah seorang ibu. Ayah, yang kedua ayah, bisa juga dia melakukan, memperhatikan tindak tanduk anaknya. Tapi jangan ayah salah ngomong gitu kan, kadang-kadang lihat anakmu itu, anakmu. Itu tidak boleh di dalam rumah tangga seorang ayah ngomong begitu. Sebaiknya, bagaimana anak kita itu? Aku gitu cara ngomongnya, gitu kan. Nah, jadi ayah tidak diapakan semua kepada si ibu, gitu kan. Jadi ada ayah ikut serta kapan beliau berada di rumah. Tapi yang tugas utama dari ayah adalah mencukupi, yaitu kebutuhan rumah tangga. Nah, mulai dari kalau mampu membuatkan rumah, kemudian makanan, kemudian pakaian, juga itu adalah mencari nafkah lah, itu adalah tugas seorang ayah. Tapi walaupun demikian, tidak terlepas si ayah ini tidak memperhatikan bagaimana tingkah laku istrinya kepada anaknya, tingkah laku anaknya kepada ibunya, tingkah laku anaknya kepada saudara-saudaranya. Nah, juga ayah ikut serta seirama lah dengan si ibu begitu. Nah, itu mungkin Bu Amna. Iya. Artinya memang masing-masing pihak harus berperan secara baik ya, Bundo ya. Iya, jaga emosi begitu ya, Bundo. Iya, emosinya kita jauhkan gitu kan. Bagaimana cara menurunkan emosi itu adalah dengan istighfar kepada Allah gitu. Iya. Ya, Bundo, kita break sebentar ya, Bundo ya. Oke, iya baik. Sebentar ya, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama Pro 4 RRI Padang. Iya.
sahabat budaya dimanapun berada, kembali di Suntiang Nagari ya untuk kesempatan pagi hari ini. Kita masih bersama Bundo Hajah Isharmi MA untuk pagi hari ini. Halo Bundo Isharmi, masih bersama kita pagi hari ini, Bundo? Siap, masih semangat ya, tentunya ya Bundo ya. Harus semangat, Bang. Iya, siap Bundo. Oke, Bundo, tadi Bundo mengatakan ya, untuk mencapai rumah tangga yang ideal harus tahan emosi, tahan amarah. Nah, kalau seandainya amarahnya, emosinya yang ditahan itu numpuk-numpuk nih Bundo. Nah, ini tentunya ada hal negatif juga yang akan terjadi pada pihak tersebut begitu, apakah si ibu ataupun ayah. Ini apa nih yang harus dilakukan Bundo berikutnya? Iya, bisa itu Bu. Itu tidak tertutup kemungkinan amarah, emosi itu akan menumpuk kan? Iya. Jadi kita di rumah tangga itu baik dengan anak-anak maupun dengan suami begitu kan, yang mana tidak ada kita akan merasa tersinggung atau merasa berselisih. Itu salah satu yang harus kita punyai untuk menghilangkan memuncaknya amarah. Buang sifat dendam gitu. Dendam. Jadi kalau kita sudah hilangkan dendam, kita hapus segala macam hal tadi, itu dada kita akan lapang, akan reda gitu. Di samping kita tadi beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, beri saya kesabaran ya Allah. Lupakan segala hal-hal yang membuat kita menumpuk amarah tadi. Jadi dendam itu kalau kita simpan itu menjadi penyakit Bu Anna. Dendam itu kita simpan karena setiap kita nampak, kalau basuh awak Minangnya Bu Anna, lah tibolo. Apa pajak aku di rumah jali itu awak sakit hati kan itu salah satu mungkin ya kadang-kadang di dalam rumah tangga. Jadi kalau begitu ya kita lepas dendam kita tadi, kita habiskan masalah tadi, kita terimalah kepulangan suami atau anak kita yang sudah besar, supaya mereka itu enjoy kembali di dalam rumah tangga. Kalau sampai di anak kita dendam Bu Anna, itu anak bisa mencari ketenangan di luar rumah. Di luar rumah anak perginya. Jadi di luar rumah itu bermacam-macam lah yang dapat oleh anak-anak kita. Tidak tertutup kemungkinan dengan anak perempuan kita. Jadi kalau di Minang, kalau anak tidak pulang, itu susah orang tuanya kan. Begitu orang anak ayam itu tidak pulang. Itu waktu ambo ketek-ketek Bu Amna, anak ayam nggak pulang dicari. Karena kita dendam dengan anak kita, sepertinya lah, tapi pailanya dari rumah kok. Itu kan masih ada dendam dengan orang tua dan memuncak, itu akan menambah penyakit hati. Itu Bu Amna. Jadi bagaimana caranya? Salah satunya itu hilangkan dendam, sering-seringlah beristighfar kepada Allah. Itu Bu Amna. Oke. Ya, Bundo, kita akan bacakan yang sudah masuk di WhatsApp 0811660924. Boleh ya Bundo ya? Boleh. Oke. Ini dari Dewi di Marapalam. Assalamualaikum Bundo. Waalaikumsalam. Saya punya suami yang suka memaksakan kehendak termasuk pada anak-anak. Apa yang harus saya lakukan agar tidak terjadi konflik yang nantinya bisa memecah rumah tangga kami? Terima kasih banyak Bundo. Wassalam. Silakan dijawab dulu Bundo. Baik Ibu Dewi, ya kata kadang-kadang kan kita itu ada bermacam-macam sifat atau ingin memaksakan kehendak. Mungkin ya Bu Dewi, secara pelan-pelan Bu Dewi bisa dikasih suami, anak-anak kita begini tidak bisa lagi kita mengutamakan keinginan kita. Mungkin secara pelan, ayah atau si bapak dikasih anak itu dengan persuasif. Kalau kita keras, anak akan membalik gitu kan, anak akan melawan gitu.
Nah, jadi mungkin cara Ibu Dewi, tentu suaminya yang lebih dahulu kita dekati dengan cara pelan pula. Bagaimana suaminya tidak bisa untuk memaksakan kehendaknya kepada anak. Apalagi anak-anak sekarang dia kecil-kecil sudah bisa menentukan pilihan, ya ingin ini, dia ingin itu. Yang penting bagi kita kepada anak itu jangan sampai lepas kontrol, itu saja. Anak-anak asik bebas di luar, tidak pulang sekian hari, kita diam saja. Kadang-kadang anak itu dongkolnya itu dia bisa lari keluar, itu yang harus kita kita jaga. Gitu. Jadi kalau anak sudah lari keluar, sebagaimana kita di Minang tadi kan, ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita di Minang. Nah, bagaimana cara dia bergaul, bagaimana cara bertutur kata, bagaimana dia cara duduknya, berjalannya dengan orang tuanya, gitu kan. Nah, jadi banyak pengaruh kalau anak sudah lagi luar. Mungkin yang pertama tugas Ibu Dewi atau tugas atau apalah namanya itu ya. Nah, suaminya yang terlibat dahulu ajaklah dia dengan santai, dengan ngomong kapan ada waktunya gitu. Nah, itu anak kita kalau kita begitu keras, jangan bapaknya dibilang, kita juga gitu kan. Kalau bapaknya dia masa terpojok pula Bu Amna. Ya kalau kita itulah ayah, itulah papa memaksakan hendak kepada anak. Nah, jangan digitukan, jangan dipojokkan seorang ayah. Tapi kalau kita memaksakan kehendak kita kepada anak begitu nampaknya itu balasannya kepada kita. Mungkin itu caranya. Nah, jadi tugas seorang ibu jangan memojokkan suaminya atau ayah dari anak-anaknya. Apalagi jangan berbicara itu dengan dekat anak gitu. Carilah waktu yang tepat ngomong dengan suami atau ayah dari anak-anak. Jangan tahu anak-anak kita ngomong seperti itu. Kalau tahu anak-anak, dia itu mama kan bilang sama ayah kan, ayah itu salah. Nah, sampai jangan anak-anak seperti itu. Mungkin itu malah saling menyalahkan ya. Nggak bisa saling menyalahkan. Kita akui seolah-olah kita berdua yang begitu, walaupun kita tidak gitu. Walaupun si ibu tidak gitu kan. Tapi bawa juga lah nama si ibu ya kita berkita gitu kan. Nah, itu Bu Amna. Ibu Dewi ya. Oke, artinya kuncinya di sini harus ada komunikasi ya Bunda ya. Komunikasi itu penting. Iya. Jadi komunikasi dengan si ibu dengan si ayah itu harus gitu. Kita tidak bisa saling diam gitu. Atau ibu ngomong kepada anaknya gini, itulah papa itu kan iya tuh suka memaksakan kehendak kepada kalian, kepada kamu ini, atau kepada anak-anaknya. Itu jangan sekali-kali si ibu ngomong seperti itu kepada anak-anak mereka gitu. Ya apalagi saat ini kan sedang marak di Kota Padang nih Bunda, kasus kasus anak-anak merundung anak-anak lain atau di Kota Padang kan sedang marak nih Bunda. Ini bisa kasih tipsnya nggak Bunda? Cara mendidik anak yang baik itu harusnya seperti apa sih agar tidak terjadi perkelahian di luar antar mereka? Antar itu tawuran. Betul. Tawuran ya. Nah, ya itu tadi. Apalagi anak kita laki-laki, ajak mereka berteman gitu. Jadi ajak mereka berteman. Apa sih yang kamu cari di luar? Nah, kalau di rumah kan ada mama, ada papa, lebih baik kita sama-sama di rumah makan kita bersama gitu kan. Adakala makan paling kurang dalam sehari itu makan bersama anak, suami, ibu, itu sekali jadi dalam sehari itu. Mungkin makan malam gitu kan. Nah, jadi kita tukar pendapat lah, anak kita ini kita ajak berteman, tukar pendapat dengan anak, kita cerita, aduh anak itu tawuran, kamu kan tidak ikut kan? Nah, jadi kita anak kita, tapi jangan ditunjuk dia, kamu ikut kan? Nah, kalau itu cara kita kepada anak, pasti anak akan berontak gitu kan. Nah, kamu tidak ikut kan? Nah, tidak mau kan seperti teman-teman kamu yang di luar seperti itu. Nah, jadi ada masa kita berkomunikasi, ibu, ayah, anak di rumah. Nah, kalau bisa adakanlah makan malam secara bersama sekurangnya sekali dalam sehari gitu Bu Amna. Bagaimana dengan keluarga besar Bunda? Keluarga yang di luar keluarga inti. Ini masalah seperti apa yang harus dibawa ke keluarga besar kita? Ya kan ada kita mungkin anak saudara kita ya, keluarga besar lebih lah dari keluarga inti begitu kan.
ya sama, jangan kita bedakan begitu. Seharusnya kalau kita yang jadi diikutinya di rumah kita, di sebagai orang tuanya, keluarga besar kita itu anak siapalah, keluarga kita yang keluarga di luar inti, tentu kita samakan saja mereka. Nah, yang penting jangan berlebih pula daripada anak kita, jangan datang pula cemburu anak kita, begitu kan. Itu tugas kita sebenarnya, Bu Amna. Apalagi mereka sudah berlibur ke dalam keluarga kita, itu sudah tugas kita gitu. Tetap sama posisinya dengan anak-anak kita. Kalau ibunya atau kakak kita, begitu juga kita ajak mereka itu untuk saling memperhatikan tingkah laku anak-anak. Bilang sama ibunya, ini kak, atau ini dek, kalau siapa ini begini-begini, saya langsung tegur ya, jangan marah ya. Kita bilang sama orang tuanya begitu dulu gitu. Yang penting komunikasi semuanya, Bu Amna. Dan kita menegur itu dengan cara yang baik gitu. Jangan cara dengan memojokkan gitu. Oke. Jika terjadi konflik di dalam sebuah rumah tangga, Bundo, jika rumah tangga inti tidak mampu menyelesaikannya, tentunya biasanya dibawa ke keluarga besar. Ini yang dimaksudkan keluarga keluarga adat atau yang paling tinggi lah ininya di dalam keluarga kita. Nah, ini permasalahan seperti apa sih yang harus dibawa ke keluarga besar kita, Bundo? Karena orang Minangkabau ini kalau biasanya kan bermusyawarah nih, Bundo. Baik itu menentukan pilihan atau mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Nah, ini seperti apa, Bundo? Jadi namanya kita orang hidup ya, Bu Amna ya. Masalah itu tidak habis-habisnya, pasti ada masalah besar, ada masalah kecil. Nah, kalau terjadi masalah besar di dalam rumah tangga, kalau masalah kecil mungkin diatasi oleh si ayah dan si ibu. Kalau sudah masalah besar, kalau orang tua kita masih ada, kita lihat siapa yang lebih bisa meredam masalah ini gitu. Mertua kah? Ibu kita kah, gitu kan? Mungkin kita cerita kepada mereka, kita minta solusi, gitu kan? Atau, kita anggap ditularkanlah di lingkungan keluarga besar kita, itu kan ada juga itu. Tidak ada ibu lagi, tidak ada ayah lagi, tapi dalam keluarga besar kita itu ada seseorang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Yang penting jangan masalah ini dibiarkan berlarut-larut, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun itu, Bu Amna. Kalau sudah begitu, itu kita mungkin ya menambah penyakit gitu. Ya itu, Bu Amna. Oke. Bunda, sebelum Bunda closing statement nih, Bunda, ada satu lagi di WhatsApp yang masuk, Bunda. Dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jauh ya, Bunda ya, Simpang Ampe Pasaman ya. Kurang tahu juga nih, Bunda, apakah Simpang Ampe Pasaman atau Simpang Ampe di sini. Iya. Jadi orang Minangkabauko punya adai nan tinggi. Terutama dalam berumah tangga. Marunui ka falsafah ada basandi syara basandi kitabullah. Harus bapaci kanan satu tuh. Itu mungkin komentar aja nih dari Sutan Sati, Bunda. Silakan, Bunda. Betul itu, Pak Sati. Kita di Minangkabau ini apapun di dalam hidup ini, cara kita bergaul, cara kita di rumah tangga, cara anak-anak kita, tunjuk aja ke anak-anak awak. Di dalam adat begini, seperti yang kita laksanakan mungkin dalam rumah tangga, datang keluarga kita di luar keluarga inti. Nah, kita suruh, ayo salami nenek, salami emak ete, gitu kan. Kita ajar anak mereka, suruh mamaknya masuk, suruh meteknya masuk. Itu salah satu contoh bahwa kita di dalam Minangkabau menghargai tamu, walaupun tamu itu tidak orang asing, orang lain gitu. Apalagi kalau orang lain, sebagaimana di dalam hadis itu dikatakan fal yukrim daifah, muliakanlah tamumu. Itu kita kembalikan kepada syarat. Ini
adat kita sudah juga disuruh memuliakan orang yang datang ke rumah kita atau tamu, baik tamu yang tamu agung atau yang keluarga kita, tetap kita lakukan itu. Nah, kadang-kadang anak-anak kita kan datang tamu, dia pergi gitu kan. Dia menghindar gitu kan, apa salahnya kita suruh anak kita temui tamu itu, acungkan tangan, tanya dia jam berapa tadi dari situ. Jadi itu cara kita, itu adat kita begitu. Menghormati orang, menghormati tamu. Nah, kemudian di dalam syarak tadi kata Pak Tati itu ada dalam adat begini syaratnya, bikin ada mengatur ada syarak mengatur, adat memakai gitu. Nah, jadi memang kita disuruh menghormati tamu itu di dalam hadis dan Al-Quran gitu. Ya mungkin itu Bu Amna, itu salah satu contoh. Nah, cara anak kita bergaul, menghargai tamu. Anak kita orang datang, dia cuek aja, dia diam aja. Nah, itulah tunjuk aja awak ke anak gitu. Ini itu Bu Amna komentar kita. Baik, Bundo, sebelum kita akhiri, Bundo, acara kita hari ini silakan closing statementnya terkait tema kita, Bundo. Ya, tadi kan resep mengarai kesuksesan di dalam rumah tangga ya Bu Amna ya. Jadi betul. Resepnya ya yang pertama itu tadi kita kembali kepada syarak. Kita orang-orang beriman, orang Minang ini secara umum kan agamanya Islam ini. Jadi beriman itu sudah dalam ayat panggilan itu kan ada 2 dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhan nas itu dipanggil seluruh manusia. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Nah, panggilan Allah ini. Jadi apa yang dibilang oleh kita firman Allah, yaitu yang pertama tadi adalah amanu taqullah. Nah, jadi kita itu bertakwalah. Ini perintah ini. Kalau kita tidak laksanakan, kita berdosa gitu. Kan dikatakan oleh Allah tadi dalam ayat ke-36, kalau adalah orang-orang kaya itu ingin menebus dosanya dengan kekayaannya, tidak akan terbayar, tidak akan lepas orang-orang kafir itu dari azab Allah. Tetap dilaksanakan oleh Allah azabnya. Nah, jadi kita untuk menghindari jangan kita tergolong kepada orang-orang kafir, yaitu dekatkanlah diri kepada Allah. Carilah ridha Allah, carilah takwa kepada Allah. Bagaimana itu? Adalah tadi jalan-jalannya wasilah dalam ayat itu sama dengan jalan atau cara bagi kita di dalam hidup ini orang yang kita manusia. Jadi wasilahnya apa gitu kan? Nah, yang pertama tadi adalah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah sebagai manusia yang ada dosanya. Nah, yang berdosa begitu kan. Nah, bagaimana cara melupakannya? Nah, yang pertama itu tadi adalah dengan beristighfar kepada Allah, kemudian bisa menahan amarah dan harus sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, apalagi dalam masalah yang buruk. Kemudian yang ketiga tadi adalah berjihad di jalan Allah. Nah, di berjihad di jalan Allah itu artinya bukan perang saja, itu berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita ataupun di sekitar rumah tangga kita. Jadi kalau anak-anak kita tidak cukup kita suruh mengaji, kita suruh salat juga, tidak cukup itu. Tentu penunjang mereka adalah kita beritahu, kita orang Minang ini harus begini. Nah, harusnya ini yang kita lakukan. Kalau berjalan itu begini. Berjalan itu menakui, tidak mencadak kepala do. Kan itu kan. Jadi disitulah bertambah nilai takwanya dengan prinsipnya di dalam hidup sehari-hari dengan memakai adat Minang tadi. Ya, itu mungkin Bu Amna. Baik, terima kasih banyak Bundo waktunya di Suntiang Nagari pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Bundo sehat terus ya Bundo ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Bundo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita dalam Suntiang Nagari pagi hari ini bersama narasumber kita Hajah Isharmi MH dari Bundo Kanduang, Sumatera Barat dengan tema resep meraih kesuksesan rumah tangga
dalam masyarakat Minangkabau. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.